لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Timur Tengah, hiduplah seorang nabi yang sangat dihormati oleh 3 agama besar di dunia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang dikenal karena keimanan dan ketakwaannya yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga dikenal dengan nama Abraham dalam tradisi lain, adalah seorang utusan Allah yang tidak hanya diuji dengan berbagai cobaan berat tetapi juga diberkahi dengan tugas-tugas suci. Salah satu tugas sucinya adalah untuk membangun Ka'bah, yang merupakan rumah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di kota Ur, yang terletak di wilayah Mesopotamia. Beliau tumbuh dalam masyarakat yang menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri, yang bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim merupakan seorang pembuat patung berhala yang sangat terkenal saat itu. Namun, sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam sudah menunjukkan penolakan terhadap penyembahan berhala, dan berusaha mencari kebenaran sejati. Ketika masih muda, Nabi Ibrahim alaihi salam menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keberanian, beliau menentang kaumnya dan mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Setelah bertahun-tahun menyebarkan ajaran tauhid, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah tugas yang sangat mulia dan penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah yang tandus dan terpencil, yang kelak akan menjadi kota suci Mekah. Di lembah ini, Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan tugas untuk membangun sebuah rumah ibadah, yang kelak dikenal sebagai Ka'bah. Dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan, Nabi Ibrahim alaihi salam menerima perintah ini. Beliau menyadari bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat lembah yang dituju sangat tandus dan tidak memiliki sumber air atau kehidupan. Namun, Nabi Ibrahim alaihi salam sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan keberkahan dalam menjalankan tugas mulia ini. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan bergegas untuk menjalankan misi sucinya dengan membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya Ismail, yang berdasarkan berbagai tafsir dan cerita yang beredar, saat itu Ismail diperkirakan masih bayi atau sangat muda saat peristiwa ini terjadi. Mereka bersama-sama keluar dari kota lalu masuk ke lautan pasir yang terbuka, di mana terik matahari menyengat tubuh dengan pedihnya. Pada saat itu, lembah tersebut tidak memiliki sumber air atau tanda-tanda kehidupan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim meninggalkan sebuah wadah berisi kurma dan satu wadah lagi berisikan air untuk diminum. Setelah itu, Nabi Ibrahim kemudian beranjak pergi meninggalkan anak dan istrinya dari tempat itu karena beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Allah di tempat lain. Hajar, dengan keimanan yang kuat, tetap tinggal di lembah tersebut bersama putranya Ismail. Nabi Ibrahim saat itu harus berlapang dada untuk meninggalkan anak istrinya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pun berlalu, bekal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam mulai habis. Hajar merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail, bayi kecilnya, menangis kehausan di bawah terik matahari yang menyengat. Hajar mencoba menenangkan Ismail, namun air yang dibawanya sudah habis. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan kepasrahan, Hajar memutuskan untuk mencari air di sekitar lembah. Hajar mulai berlari ke Bukit Safa, berharap menemukan tanda-tanda air atau kehidupan. Namun, bukit itu tidak memberikan apa yang dia cari. Hajar pun tidak putus asa. Dengan penuh harapan, dia berlari ke Bukit Marwah di seberang lembah. Namun, sama seperti di Bukit Safa, di Bukit Marwah pun tidak ada air. Hajar berlari bola-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali,
dalam upaya yang penuh putus asa namun tetap berharap akan pertolongan Allah. Setelah berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, Hajar kembali ke tempat Ismail berada. Saat itulah, dalam keputusasaan dan kegelisahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayang dan kuasa-Nya. Dari bawah kaki Ismail yang kecil, memancar air yang sangat jernih dan segar. Hajar segera berlari ke arah air tersebut dan mulai mengumpulkannya dalam wadah. Air tersebut, yang kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam, menjadi sumber kehidupan yang tidak hanya menyelamatkan Hajar dan Ismail, tetapi juga menarik perhatian suku-suku lain yang melintasi lembah tersebut. Mukjizat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan air mereka, tetapi juga menjadi awal mula perkembangan kota Mekah. Hajar dengan penuh rasa syukur meminum air Zam-Zam dan memberikan kepada Ismail. Seiring berjalannya waktu, mata air Zam-Zam tidak pernah kering dan terus mengalir, memberikan kehidupan kepada siapa saja yang datang ke lembah itu. Ketika Ismail sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke lembah Mekah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun Ka'bah. Singkat cerita, dengan penuh semangat dan keimanan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail memulai pekerjaan besar ini. Mereka mulai mengangkat batu-batu besar dan menyusunnya dengan sangat teliti. Setiap batu yang mereka letakkan selalu disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amal mereka. Proses pembangunan Ka'bah tidaklah mudah. Di bawah terik matahari gurun yang menyengat, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bekerja tanpa kenal lelah. Mereka menggunakan batu-batu besar yang ada di sekitar lembah untuk membangun dinding-dinding Ka'bah. Setiap kali mereka meletakkan batu, mereka selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Sebagaimana kisah tersebut tercatat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. arti surah tersebut adalah, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Selama proses pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail tidak pernah lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar keturunan mereka tetap teguh dalam keimanan dan menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang suci. Sebagaimana kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Arti surah tersebut adalah, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, jadikanlah, dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik, rangkaian ibadah, haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Setelah selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengutus seorang Rasul yang akan membimbing umat manusia kelak, agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 129, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Arti surah tersebut adalah, "Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah, sunnah, kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda penghormatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan kepada umat manusia agar mereka menunaikan ibadah ke Ka'bah. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang datang, namun seiring berjalannya waktu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan banyak orang yang mendatanginya. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail menjadi pusat ibadah umat muslim di seluruh dunia saat ini. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ka'bah menjadi simbol keimanan, ketakwaan, dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kisah mereka mengajarkan kita tentang kepatuhan kepada perintah Allah dan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Ka'bah kini berdiri megah di tengah Masjidil Haram di kota suci Mekah. Setiap harinya, ribuan umat muslim mengelilingi Ka'bah dalam ibadah tawaf, berdoa, dan memperbaharui janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah menjadi pusat spiritual yang mempersatukan umat muslim dari berbagai bangsa, budaya, dan latar belakang. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap Ka'bah, sebagai rumah suci Allah yang penuh berkah. Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari keikhlasan, ketekunan, dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.